Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Granada 5th grade students. How are you today? I hope all of you are healthy and in good spirits. Meet again with Miss Tia in Fikih Lesson. Today, we will continue last week's lesson. We are still studying chapter 3, which is about Sodakoh. Okay, are you ready to study now? If you are ready, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, let's check the video. Baiklah anandaku, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran di bab yang ketiga yang berjudul Sodakoh. Teman-teman masih ingat kan apa artinya Sodakoh? Ya benar. Dalam agama Islam, sodakoh adalah memberikan bantuan atau pertolongan yang dapat berupa suatu barang, uang, atau yang lainnya tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kehidupan di dunia ini akan terasa sangat indah apabila dijalani dengan saling tolong-menolong dan saling mengasihi antar sesama. Dan bersodakoh atau sedekah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar manusia bersodakoh. Dengan bersedekah, kita bisa meringankan beban untuk orang-orang yang kurang mampu. Sodakoh juga dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang saat ini melanda sebagian umat Islam. Bersodakoh dapat dilakukan di mana saja dan kepada siapa saja. Boleh dilakukan secara langsung maupun melalui perantara atau tidak langsung. Sodakoh pun tidak hanya berupa benda ataupun harta, tapi juga dapat berupa sumbangan pikiran, tenaga, perkataan, perbuatan, saran dan nasihat yang baik yang dapat membantu orang lain. Sodakoh juga tidak hanya dilakukan oleh orang kaya saja atau orang yang memiliki harta. Semua orang dapat bersodakoh menurut kemampuannya masing-masing, seperti dengan melakukan sodakoh-sodakoh yang sederhana. Apa saja contohnya? Contohnya, teman-teman bisa membersihkan jalan di lingkungan tempat tinggal teman-teman masing-masing yang nanti akan membuat orang merasa nyaman jika melewati jalan tersebut. Lalu juga bisa dengan cara membersihkan lingkungan, membuang sampah di tempat sampah. Bahkan tindakan sederhana seperti tersenyum ketika bertemu dengan teman sesama muslim pun juga merupakan sedekah. Kita juga bisa melakukan dengan mengisi kotak amal yang sering kita jumpai ketika kita berada di masjid atau berada di tempat umum. Juga terkadang teman-teman melihat ada sebuah pembangunan masjid, maka teman-teman bisa menyumbangkan uang untuk dana pembangunan masjid tersebut. Dengan memberi makan hewan liar yang kelaparan, itu juga merupakan suatu sedekah teman-teman. Nah ternyata sedekah bisa kita lakukan di mana saja ya dan sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Teman-teman, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tangan yang di atas pemberi lebih baik dari tangan yang di bawah yang menerima. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memberi dan juga melarang kita untuk meminta-minta. Karena meminta-minta adalah perbuatan yang rendah lagi hina. Apalagi jika ternyata orang yang meminta-minta itu sebenarnya mampu mencari nafkah, tetapi ia lebih memilih jalan untuk menjadi pengemis. Ia telah menjadi hina di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bersodakoh tidak dibatasi oleh waktu maupun tempat. Di mana saja, berapa saja, dan kepada siapa saja kita bisa melakukan sodakoh. Namun, dalam bersodakoh, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bersodakoh haruslah dengan hasil yang baik dan halal. Kedua, tidak menyebut dan mengungkit-ungkit serta menyakiti si penerima baik di depannya maupun di belakangnya. Yang ketiga, dalam bersodakoh hendaklah kita mendahulukan keluarga terdekat. Keempat, selain itu bersodakoh adalah dengan tetangga yang terdekat. Kelima, bersodakohlah dengan orang alim, solih, dan orang-orang yang terikat kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam,
bersedekahlah kepada orang yang jauh dan tidak terkenal. Jadi teman-teman, jangan karena kita tidak mengenalnya lalu kita tidak mau bersedekah ya, padahal orang tersebut sangat membutuhkan sedekah kita. Yang ketujuh, memberikan bantuan baik harta maupun tenaga untuk pembangunan sarana ibadah, jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya. Dan kedelapan, memberikan makan dan minum kepada hewan yang memerlukan. Jadi teman-teman, Allah sangat memudahkan ya kita untuk bersedekah. Baiklah, lalu apa ya hikmah dari bersedekah? Hikmah dari sedekah ada 3, yaitu hikmah bagi orang yang bersedekah, lalu hikmah bagi orang yang menerima sedekah, dan juga hikmah bagi masyarakat. Hikmah sedekah bagi orang yang bersedekah antara lain, yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Ketiga, dapat ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Keempat, dapat mempererat tali silaturahmi. Kelima, orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lapangkan rezekinya dan mudahkan segala urusannya. Keenam, sedekah dapat membersihkan diri dan juga harta. Ketujuh, dengan bersedekah, maka orang yang bersedekah akan memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bagi orang yang bersedekah, ada juga hikmah bagi orang yang menerima sedekah. Berikut adalah hikmah bagi orang yang menerima sedekah. Yang pertama, orang yang menerima sedekah dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang lain. Kedua, dengan menerima sedekah maka dapat menghilangkan perasaan hasad, iri, dan juga dengki. Ketiga, dengan menerima sedekah maka dapat pula meringankan beban yang harus ditanggungnya. Keempat, dapat mempererat tali silaturahmi. Dan kelima, dengan menerima sedekah maka dapat mengurangi beban ekonomi yang ditanggungnya. Sedangkan hikmah bersedekah bagi masyarakat secara umum adalah yang pertama, dapat menolong orang yang lemah dan juga susah. Kedua, sedekah dapat menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Ketiga, sedekah mendidik masyarakat untuk berjiwa sosial dan juga memiliki kepedulian sosial. Begitu banyak ya hikmah yang akan didapatkan dengan sedekah. Dan juga pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersedekah. Tapi jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan pahala dari sedekah tersebut, seperti menyebut-nyebut barang yang disedekahkan, menyakiti hati orang yang menerima sedekah, atau bahkan memamerkan barang yang kita sedekahkan. Baik teman-teman, tuntas sudah ya pembelajaran kita di bab yang ketiga ini. This is the end of our lesson today. Thank you for your spirit and attention. Let's end our lesson today by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.